Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yuniarti. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 4 di program studi akuntansi dengan NIM 2023010006. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai akuntansi keuangan media 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin, Ibu Eni Suprapti SE MAK. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dua contoh kasus. Simak video ini baik-baik ya. Soal pertama, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Perwira menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp50 dan nilai wajar Rp150. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan menerbitkan 500 lembar saham biasa yang ditukarkan dengan hak paten yang bernilai Rp100 juta. Diminta, buatlah jurnal yang terkait dengan penerbitan saham tersebut. Baik, penyelesaian jawaban. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Perwira menerbitkan 1 juta lembar saham biasa, nominal per lembar Rp50, nilai wajar per lembar Rp150. Maka perusahaan menerima uang tunai 1 juta dikali Rp150 sama dengan Rp150 juta rupiah. Dan pada tanggal 3 Januari 2015, perusahaan menerbitkan lagi 500 lembar saham biasa yang ditukar dengan hak paten senilai Rp100 juta rupiah. Penjelasan jurnal tanggal 1 Januari 2015. Langkah pertama, hitung total uang yang diterima, yaitu 1 juta lembar dikali Rp150, hasilnya Rp150 juta rupiah. Langkah kedua, hitung nilai nominal saham, yaitu 1 juta lembar dikali Rp50, hasilnya Rp50 juta rupiah. Langkah ketiga, hitung agio saham, selisih nilai wajar dengan nilai nominal, yaitu Rp150 dikurang Rp50 dikali 1 juta rupiah, hasilnya Rp100 juta rupiah. Jurnalnya, kas Rp150 juta rupiah di debit, modal saham biasa Rp50 juta rupiah di kredit, dan agio saham biasa Rp100 juta rupiah di kredit. Penjelasan, perusahaan menerima uang tunai karena menjual saham. Nilai nominalnya dicatat sebagai modal saham dan kelebihan dari nilai wajar dicatat sebagai agio saham. Penjelasan jurnal tanggal 3 Januari 2015. Langkah pertama, nilai tukar saham dengan paten, yaitu nilai hak paten yang diterima Rp100 juta rupiah. Langkah kedua, hitung nilai nominal saham, yaitu 500 lembar dikali Rp50, hasilnya Rp25 juta rupiah. Langkah ketiga, hitung agio saham, yaitu Rp100 juta rupiah dikurang Rp25 juta rupiah, hasilnya Rp75 juta rupiah. Jurnalnya, hak paten Rp100 juta rupiah di debit, modal saham biasa Rp25 juta rupiah di kredit, dan agio saham biasa Rp75 juta rupiah di kredit. Penjelasan, perusahaan menerima hak paten sebagai imbalan atas penerbitan saham. Nilai nominal saham dicatat di akun modal saham dan kelebihannya di agio saham. Soal kedua, PT Rizky memiliki saham biasa dengan jumlah yang beredar sebanyak 400 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp100. Perusahaan mendeklarasikan 5% dividen saham dengan nilai wajar sebesar Rp650 per lembar. Buatlah pencatatan jurnal yang dilakukan oleh PT Rizky pada tanggal deklarasi dan tanggal distribusi saham. Baik, penyelesaian jawaban. Langkah pertama, hitung jumlah saham dividen yang akan diberikan, yaitu 5% dikali 400, hasilnya 20 lembar saham dividen.
Langkah kedua, hitung total nilai dividen berdasarkan nilai wajar, yaitu 20 lembar dikali Rp 650 rupiah, hasilnya Rp 13 juta rupiah. Ini adalah jumlah beban dividen yang akan dicatat dalam jurnal pada tanggal deklarasi. Langkah ketiga, pisahkan antara nilai nominal dan agio saham selisih, yaitu nilai nominal saham 20 lembar dikali Rp 100 rupiah, hasilnya Rp 2 juta rupiah. Ini dicatat sebagai saham biasa yang dapat didistribusikan. Agio saham selisih dari nilai wajar nominal, yaitu Rp 13 juta rupiah dikurang Rp 2 juta rupiah, hasilnya Rp 11 juta rupiah. Ini dicatat sebagai agio saham biasa. Jurnal tanggal deklarasi dividen saham. Tanggal ini adalah saat perusahaan mengumumkan akan memberikan dividen saham kepada pemegang saham. Laba ditahan, Rp 13 juta rupiah di debit, saham biasa yang dapat didistribusikan Rp 2 juta rupiah di kredit, dan agio saham biasa Rp 11 juta rupiah di kredit. Penjelasan: perusahaan mengurangi laba ditahan sebesar nilai wajar saham yang dibagikan Rp 13 juta, nilai nominal saham Rp 2 juta akan masuk sebagai saham biasa yang akan didistribusikan, dan kelebihannya Rp 11 juta masuk sebagai agio saham tambahan modal. Jurnal tanggal distribusi saham. Tanggal ini adalah saat perusahaan benar-benar menyerahkan saham kepada pemegang saham. Saham biasa yang dapat didistribusikan Rp 2 juta rupiah di debit, modal saham biasa Rp 2 juta rupiah di kredit. Penjelasan: pada saat saham benar-benar dibagikan, akun saham biasa yang dapat didistribusikan ditutup dan dipindahkan ke akun modal saham biasa. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai akuntansi keuangan Madya 2. Sekiranya dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang dimengerti di video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.